Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi luar biasa, kembali lagi di acara kita Podcast Mas, Podcast Generasi Emas. Sebelumnya perkenalkan, saya Ati Gina Putriasi sebagai moderator pada podcast kali ini. Oke teman-teman, jadi pada episode ke-6 kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih, sekaligus perkenalan sama Bapak Kepala Sekolah kita yang baru, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Dedi Hidayat MMPD. Halo Bapak. Halo juga. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah. Oke Bapak, sebelumnya Bapak bisa untuk memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu Pak? Oke. Baik. Terima kasih. Saya Dedi Hidayat selaku Kepala SMA Babakan yang baru. Saya berasal dari Kabupaten Kuningan. Saya berarti pindah dari SMA Garawangi awalnya, kemudian pindah ke SMA Babakan. Baru kurang lebih 1 bulan saya berada di SMA Babakan. Terima kasih, itu barangkali cukup ya. Oke Bapak. Mungkin kita langsung aja nih Pak, pertanyaan pertama ya. Oke, boleh siap. Gimana Pak, udah siap belum Pak? Siap. Oke teman-teman, jadi untuk pertanyaan pertama ini kita akan membahas seputar tentang sekolah kita. Untuk pertanyaan itu, yang pertama, sebelum Bapak ditugaskan di SMA Negeri 1 Babakan, pernah nggak sih Pak Bapak itu mendengar tentang SMA Negeri 1 Babakan? Dan apa yang Bapak dengar tentang SMA Negeri 1 Babakan Pak? Oke, baik. Sebelum saya jawab, saya punya pantun, boleh nggak? Boleh banget Pak. Oke. Ngecas HP di atas papan. Cakep. HP-nya ditutup kain kasa. Cakep. Podcast SMA Negeri 1 Babakan mantap dan luar biasa. Baik, atas pertanyaan tadi, sebetulnya saya agak kaget ketika saya dipindahkan dari SMA Garawangi ke SMA Babakan. Karena itu kepindahannya kan di luar Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon. Pernah dengar sih SMA Babakan itu, cuma waktu itu ketukar dengan adanya yang di Babakan Ciwaringin. Dikira ternyata bukan Babakan Ciwaringin, tapi ini khusus adanya di Babakan. Saya sering sih sebetulnya kalau menginginkan siput ke Gebang, ya, saya lihat sekolah ada tulisan SMA Babakan, kemudian kata saya keren juga ke sekolah begitu, bangunannya segala macamnya. Nah, itu barangkali yang bisa. Oke, jadi berarti Bapak pernah, cuma lewat aja ya Pak? Ya, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Oke, siap. Apa yang terlintas di benak Bapak saat mendengar Bapak itu akan ditugaskan di SMA Negeri 1 Babakan? Setelahnya saya dinyatakan pindah dari SMA Garawangi ke SMA Babakan. Kemudian saya langsung Google, itu di mana sih SMA Babakan persisnya gitu. Kemudian mengukur berapa jarak dari rumah ke sekolah. Gitu. Secara Google di sana dikatakan bahwa saya bisa menempuh jarak kurang lebih 40 km, atau kalau jalannya bagus bisa 1 jam lebih 1 menit. Nah, ternyata karena jalannya sudah agak rusak, jadi saya sekarang seharian 1,5 jam, bahkan hampir 2 jam. Gitu. Jauh juga ya Pak? Iya, tapi seru juga kata saya. Saya setelahnya masuk ke SMA Babakan terkesan
sangat baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Oke. First impressionnya Bapak saat pertama kali datang di SMA Negeri 1 Babakan itu gimana sih Pak? Saya ketika belum diserahkan secara resmi dari SMA Garawangi ke SMA Babakan, saya pernah semacam survei melihat-lihat seperti apa sih SMA Babakan. Saya ditemani oleh Kasubag dulu namanya, sekarang Asri Paris. Saya mengajak ke sini ya ingin tahu di dalam seperti apa. Alhamdulillah waktu itu saya disambut oleh Pak Haji Kuswanto selaku Wasek Humas, kemudian Pak Haji Sutari, kemudian beberapa teman yang lain. Ya, saya begitu masuk sini sangat terkesan ya, melihat keadaan sekolah yang megah kelihatan dari luar gitu ya. Kemudian melihat anak-anaknya juga. Memang waktu itu saya dijelaskan oleh Pak Sutopo kalau nggak salah, Pak di sini mau pingklas. Nah, saya udah tahu mau pingklas itu apa gitu. Saya diam aja gitu. Kemudian melihat para siswa berkeliaran, bukan berkeliaran ya. Jadi awalan kelihatan semua pindah gitu. Udah. Kemudian setelah itu saya masuk lagi ke ruangan ini, kemudian pulang jam 1-an. Gitu. Pak, ini sebenarnya pertanyaan dari saya Pak. Oke. Jadi kan waktu Bapak secara resmi dipindahkan itu kan pertama kali datang ke sini itu ada sambutan ya Pak. Nah itu tuh menurut Bapak gimana sih Pak ketika sambutan itu berlangsung? Sangat luar biasa menurut saya, karena disambut oleh seluruh warga ya, dari mulai guru, tata usaha, kemudian bahkan yang lebih itunya saya disambut oleh mantan kepala sekolah yang lama ya, Pak Made, Maman Dermawan namanya. Itu luar biasa menurut saya. Ya, saya sangat bangga disambut seperti itu, sangat bangga. Luar biasa ya Pak. Iya, luar biasa. Oke Bapak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah itu apa sih Pak? Saya diangkat menjadi kepala sekolah tahun 2017. Diangkat pertama menjadi kepala sekolah SMA Ciawi Gebang. Di sana saya kurang lebih 3 tahun ya, berada di SMA Ciawi Gebang. Kemudian tahun 2020 saya dipindahkan ke SMA Garawangi. Nah, selama 2 tahun setengah, berarti tahun 2022, tepatnya tanggal 20 Januari, kalau saya salah 2023 ya, saya dipindahkan ke sini. Kurang lebih 2 tahun setengah. Berarti SMA 1 Babakan ini sekolah ketiga yang Bapak pimpin ya Pak? Betul. Gitu ya teman-teman. Terus ini pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut Bapak bagaimana sih Pak sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Babakan? Setiap sekolah pasti ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Termasuk SMA Negeri 1 Babakan. Ya walaupun saya belum mengetahuinya, terlihat oleh saya ada beberapa kelebihan sarana prasarananya, tetapi ada pula kekurangannya. Nah, di antaranya kelebihannya kelas sudah terpenuhi, ya, tetapi ada pula kelas yang belum dimanfaatkan dengan baik, di antaranya di ruang prasarana. Insya Allah rencananya mungkin kita akan berhubungan dengan orang tua. Karena dari pemerintah menurut informasi SMA Babakan baru bisa mendapatkan bantuan tahun 2025. Nah, sehingga saya kesini nanti akan mungkin mencari solusi yang lain bagaimana caranya supaya KBM ini terpenuhi. Nah, tempat-tempat seperti lab itu tidak digunakan untuk kelasnya. Selama ini saya tahu sudah ada kelas. Oke Pak, ini pertanyaan seputar tentang sekolah itu sudah cukup segitu ya Pak. Ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan seputar tentang organisasi ya Pak. Oke.
Jadi untuk pertanyaan pertama itu mengenai ekstrakurikuler yang diwajibkan di SMA Negeri 1 Babakan. Menurut Bapak setuju atau tidak Pak ekstrakurikuler P4+R diwajibkan untuk siswa di kelas 10 yang baru? Coba kita jelaskan dulu apa yang wajib ini. Kalau yang wajib itu kan ada P4+R Pak. Yang pertama itu ada Paskibra, Pramuka, PMR, Pecinta Alam Sababwana, sama yang terakhir itu ada Rohis. Rohis. Iya Pak. Kalau menurut saya, yang pernah saya lakukan, ketika ada ekskul jumlahnya 10 umpamanya, maka setiap siswa diwajibkan memilih 4 yang harus diikuti. Itu bukan diwajibkan secara itunya. Gitu. Kenapa? Karena paskibra memang harus, kemudian pramuka memang itu wajib sekali katanya. Kemudian ada rohis, kemudian ada yang lain-lainnya. Nah, sistemnya kalau saya 10 ekskul itu kalian silahkan pilih wajib 4. Anak mana saja yang suka, tidak tentu kalau sekolah. Kenapa? Karena seperti pecinta alam kan tidak semua suka kepada pecinta alam. Iya kan? Begitu. Kalau namanya program wajib, semuanya harus sejak kelas 10 itu ya. Memang itu pemerintah programnya. Nah, tetapi kalau yang lain-lainnya, saya lebih cenderung ya, umpamanya ekskul kita ada berapa? 10 umpamanya. Nah 10 ini wajib kamu ikuti 4. Silahkan mana yang kamu sukai. Nah, dengan data-datanya. Data-data itu kalau tidak ke A, nanti ke B, kalau tidak B, C, terus seterusnya. Gitu. Memang tujuannya saya, mungkin menurut saya, kenapa diwajibkan supaya si ekskul ini jadi hidup, ada peminatnya, gitu. Ada gitu kan. Walaupun sekarang kalau namanya ekskul itu kan namanya juga ekstrakurikuler, berarti pembelajaran atau kegiatan di luar intrakurikuler. Kalau intra wajib, nah ekstra itu nggak usah diwajibkan menurut saya, cukup disesuaikan dengan minat bakat saja. Gitu kalau saya. Oke, jadi lebih sesuai dengan minat sama bakat dari kelas 10 yang baru atau teman-teman yang lain ya Pak? Untuk menumbuhkan itu semua, memang bisa. Pertama, siswanya didorong ya, untuk mengikuti dengan konsep tadi, dia harus memilih atau wajib memilih 4 dari ekskul yang ada. Solusinya sehingga dia akan tertarik. Gitu. Tidak menutup kemungkinan ada anak sekolah itu hanya sekolah aja. Gitu, jadi nanti tidak tertarik. Kemudian mungkin ketika awal PPDB itu kan ada PLS, masa pengenalan ke sekolah. Nanti ekskul ini menampilkan setiap kegiatan yang telah dia lakukan, mudah-mudahan dia tertarik, semacam mempromosikan setiap ekskul paskibra namanya. Tapi memang biasanya dari SMP-nya juga udah paskibra, dia akan ikut paskibra juga, atau dari pramuka menampilkan apa. Gitu. Buatlah dari setiap ekskul itu sesuatu yang bisa menarik para siswa yang baru untuk apa saja solusinya. Oke Pak, jadi ini pertanyaan dari saya Pak. Oke. Jadi memang setiap PPLS itu ada demo ekskulnya Pak. Yang tadi Bapak sudah bilang setiap ekskul itu menampilkan ciri khas dari ekskulnya masing-masing. Iya. Nah, tapi itu biasanya ya Pak, seperti kemarin MPLS kemarin itu teman-teman dari kelas 10 jadi dari teman-teman kelas 10 itu memang di awal itu pada minat untuk mengikuti ekstrakurikuler. Tapi setelah beberapa lama setelah mereka ikut gabung, itu banyak yang keluar Pak. Itu menurut Bapak gimana Pak? Ya bisa jadi anak itu ketika masuk terbawa oleh temannya. Masuknya bukan karena keinginan dia. Kemudian ketika dia masuk ke sebuah ekskul tidak sesuai dengan ekspektasi dia, mungkin dia tuh mau gabung ke satu atau apa gitu. Oh ternyata begitu tertarik juga. Gitu. Selanjutnya nanti mungkin kita buat survei kepada siswa ekskul itu kira-kira apa nih
ekskul yang dia minati. Apa perlu dulu ekskul yang baru kah? Atau mau bagaimana? Bila perlu tanya juga menurut kalian kalau udah masuk kemudian keluar lagi, kenapa penyebabnya? Kita cari jawabannya, kenapanya kan itu. Oh ternyata yang begini ya udah kita ikuti apa yang Oke. Langsung aja Pak, pertanyaan selanjutnya. Oke. Apakah Bapak pernah mengikuti ekstrakurikuler sewaktu Bapak sekolah dulu Pak? Terus kalaupun memang Bapak pernah mengikuti, manfaatnya apa sih Pak yang Bapak rasain sampai sekarang? Iya, waktu sekolah saya ikut pramuka, kemudian ikut paskibra yang itu sama diwajibkan dari pagi. Gitu. Cuma yang jadi masalah kalau pramuka bagi saya nggak jadi masalah, yang jadi masalah paskibra karena pada saat ini kecil gitu, sementara ketika paskibra gitu. Tapi saya ikut itu gitu. Dan saya juga tergabung dalam OSIS-nya, kepengurusan OSIS, menjadi sekretaris umum di OSIS-nya. Nah, manfaat yang saya rasakan ketika kita ikut ekstrakurikuler, jadi memang ada hal-hal di luar KBM yang tidak didapatkan oleh para siswa yang ikut. Maksudnya begini, walaupun kita sudah mengorbankan tidak belajar, tapi kita mendapatkan tambahan. Sehingga itu sangat bermanfaat bagi saya ketika saya tidak lagi sekolah di tingkat SMA. Maksud saya, kesuksesan seseorang tidak lagi ditentukan oleh IQ yang tinggi, tetapi di sana ada EQ, ada SQ, ada kecerdasan linguistik, kecerdasan sosial yang lain-lainnya. Ya, jadi memang kesuksesan itu bisa dari berbagai macam kecerdasan. Tidak dia mah kalau ranking terus dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 masih sukses, sebenarnya enggak. Yang sukses itu adalah yang justru yang aktif. Ya memang yang bagus mungkin IQ-nya juga oke, aktifnya itu juga oke sih bagus. Tapi kan jarangnya gitu. Ya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Buat teman-teman berarti kesimpulannya jangan ragu buat ikut ekstrakurikuler ya Pak, karena manfaatnya itu sangat banyak teman-teman, apalagi buat kehidupan di masa depan ya Pak. Ya, yang penting bisa mengatur waktu. Jangan sampai ketika kita ikut KBM, akhir aja nih, padahal tidak ketinggalan tuh orang lain belajar dengan gurumu, kamu kan aktif di sini. Gimana tuh? Tapi harus pintar membagi waktu, bisa mengajar ketika orang lain tidak belajar, saya harus mengajar orang lain belajar. Salah satu manfaatnya juga ya Pak, Iya. Organisasi gitu ya Pak, Iya. untuk bisa belajar membagi waktu. Betul. Oke, jadi gitu teman-teman. Oke. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya Pak, ini seputar tentang harapan. Iya. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, apa tanggapan Bapak mengenai kebijakan kepala sekolah sebelumnya, dan apakah ada inovasi baru nih Pak yang akan Bapak terapkan di SMA Negeri 1 Babakan? Ya, baik, berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah yang lama, insya Allah saya akan meneruskannya, tetapi ada beberapa hal yang memang harus dirubah. Di antaranya kemarin sudah kita lakukan setelah mempelajari tentang kegiatan belajar mengajar menggunakan mapping class. Saya bertanya kepada siswa, bertanya kepada guru juga. Ternyata guru-guru menginginkan tidak dilanjutkan, tetapi kembali kepada pembelajaran seperti biasa, bukan mapping class. Sebetulnya mapping class itu sangat baik, ya. Dengan catatan sarana prasarananya sudah lengkap, semuanya sudah sangat mendekati sempurna. Nah, saya melihat di sekolah kita belum lengkap sarana prasarananya, sehingga kegiatan mapping class ini ya belum waktunya, belum saatnya. Mungkin ke depan, naik ke depan kita lakukan, nggak jadi masalah menurut saya, sambil melengkapi berbagai macam sarana prasarana untuk sekolah kita. Di antaranya saya ingin
ingin terutama kepada para siswa ya belajarnya dengan sungguh-sungguh, menunjukkan prestasi akademik ataupun non akademik ya. Terutama memang sebuah sekolah akan dikenal oleh siapapun apabila sekolah itu satu lulusannya banyak yang masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian yang kedua dari kegiatan ekstrakurikulernya yang non akademik ya, itu juga akan dikenal ya. Mudah-mudahan ya kita bisa meraih berbagai macam prestasi baik akademik ataupun non akademik. Begitu. Oke. Ya. Lanjut ya Pak, pertanyaan selanjutnya. Oke. Program kerja baru apa yang akan dijalankan selama Bapak bertugas di SMA Negeri 1 Babakan? Ya. Berkaitan dengan program kerja, memang setiap kepala sekolah diwajibkan membuat program kerja. Program kerja itu bagi dua, ada program kerja jangka pendek 1 tahun dan ada program kerja jangka menengah kurang lebih 4 tahun. Nah, di antaranya setelahnya saya melihat keadaan sarana prasarana yang ada di SMA Babakan, saya melihat di antaranya di depan saya sudah ngomong sama teman-teman semuanya, terutama Wakasek Sarana. Kita akan mencoba dalam waktu dekat memperbaiki dak yang di depan yang rusak itu gitu. Kemudian akan pula memperbaiki tempat wudhu para siswa yang di dekat masjid itu ya, saya mendapat masukan dari para siswa bahwa kadang-kala laki-laki suka ikut wudhu di tempat dasar perempuan. Iya, betul Pak. Berikutnya tentang sanitasi ya, di mana wastafelnya kadang-kala sudah pernah mencoba, ada yang ngalir, ada yang tidak ya, itu sudah ditemukan di permasalahannya, sudah ngobrol sama apa namanya Wakasek Sarana. Nah, ini sebetulnya saya mau membahas tentang berpaling, tapi nggak ditanyakan, nggak apa-apa dibahas aja ya. Dibahas aja. Berpaling itu bersama peduli kepada lingkungan. Memang hampir setiap sekolah ya, program namanya berhubungan dengan sampah selalu digulirkan sehingga ada istilah bank sampah yang bekerja sama dengan guru kimia kalau nggak salah fisika, sebab itu ada pendaur ulangan segala macam ya. Tapi minimal kita awali dengan perilaku kita, yaitu membuang sampah pada tempatnya, mau memungut sampah yang ada di dekat kita, dan kita tidak membuat sampah gitu. Nah kalau sudah ada sampah di depan kita cuek, tidak mau ngambil ya siapa yang akan mengambil? Akhirnya sudah tambah lagi. Kemarin waktu Pak Haji Sarsa ya, Troy Pembina sudah menyampaikan tentang program berpaling, saya menyambut baik. Ayo bersama-sama bagaimana caranya sekolah kita ini bersih dari sampah. Jangan mengandalkan petugas kebersihan yang ada, tetapi semuanya harus peduli. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan kita yang pedulinya? Gitu. Itu barangkali di antaranya. Oke. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Oke. Strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi kurangnya minat siswa untuk kuliah, Pak? Sebetulnya sekolah menengah atas itu dipersiapkan siswanya untuk kuliah. Ya, kalau SMK dipersiapkan siswanya untuk bekerja. Nah, berkaitan dengan kuliah ini tentunya berhubungan pula dengan kemampuan orang tua. Anaknya ingin kuliah, orang tua tidak mendukung. Ada yang begitu. Atau sebaliknya, orang tuanya sudah mendukung anaknya untuk kuliah, tapi anaknya nggak mau kuliah. Betul-betul kan itu begitu. Nah, sehingga yang saya menginginkan begini. Taruhlah umpamanya ada siswa mau kuliah, orang tua tidak mendukung. Berarti kan dia bekerja dulu. Nah, dengan dalam hati bercita-cita ingin kuliah.
kepada para siswa yang orang tuanya mendukung harusnya bangga, siap gitu. Nah, berarti itu kan tinggal memunculkan motivasi dari dirinya saja. Saya juga terlahir bukan dari keluarga kaya, tetapi saya bertanya kepada bapak saya, orang tua saya, Pak, saya mau kuliah, jangan, nggak ada biaya. Lalu bagaimana? Nah, berarti ada solusinya, di antaranya kita bekerja dulu, mengumpulkan uang, kemudian kuliah. Itu solusi yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa pula anak-anak yang kebetulan tidak mampu mencari beasiswa. Carilah ya perguruan tinggi yang menawarkan beasiswa. Gitu. Jadi jangan diam gitu. Bahkan ada cerita yang sangat bagus. Ada seorang anak, ya kebetulan di daerah itu kebanyakan tidak kuliah, tetapi dia ingin kuliah, orang tua tidak mendukung, maka langkahnya dia daftar TKW karena perempuan. Berangkatlah dia ke Arab, mengumpulkan uang 3 tahun, dapat uang, gaji dikumpulkan, pulang kuliah. Bisa seperti itu, asal ada kemauan, yakinlah gitu. Kemudian ya orang tua juga harus ikut mendukung gitu. Jangan sampai anaknya ini tidak kuliah. Contoh begini, ada sebuah keluarga, anaknya 3. Anak yang pertama ingin kuliah, tidak dikuliahkan karena nggak ada biaya, gagal dia. Anak yang kedua mau kuliah, tidak juga. Sampai yang ketiga. Coba kalau begini, kalau ada sebuah keluarga, anaknya ada 3, yang pertama dikuliahkan sampai berhasil, sampai lulus, nanti beban untuk anak yang kedua bisa ditanggung oleh anak yang pertama. Betul. Gitu kan? Anak yang kedua menanggung anak yang ketiga. Nanti kan semuanya kuliah. Gitu. Jadi jangan sampai yang pertama nggak dibiayai segala macam karena nggak mampu, akhirnya menghambat pada yang kedua. Coba konsepnya kayak yang tadi, gitu. Dikuliahkan 1 biar sampai sukses, dapat uang segala macam, biayai adiknya, terus sampai begitu. Gitu menurut saya. Iya. Berarti lebih ke kemauan kitanya ya, Pak, betul, sebagai anak, apakah mau atau enggak. Nah, gitu. Memang sekarang ini orang untuk merubah nasib gitu ya, mengangkat derajat orang tua, salah satunya dengan sekolah, dengan menikah. Kalau maunya dia perempuan cukup nikah, nanti kan punya anak lagi, anaknya begitu lagi. Begitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Oke nih Pak, ini ada pertanyaan terakhir Pak. Oke. Pertanyaan terakhir ini, harapan apa dari Bapak untuk guru-guru, siswa, dan SMA Negeri 1 Babakan ke depannya Pak? Ya. Baik, harapan saya yakin sama dengan harapan orang tuamu, harapan guru-gurumu, harapan para siswa. Nah, tentunya sekolah di SMA Babakan ini ya, bisa merubah ya, nasibnya. Umpamanya begini maksudnya, bapak ibunya petani atau nelayan, menyekolahkan anak di SMA Babakan. Tentu anaknya tidak ingin menjadi nelayan, tidak ingin anaknya menjadi petani, harus lebih baik lagi. Dan begitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, maka kemarin waktu rapat di sana di ruang guru, saya sampaikan, ayo bersama-sama ya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ya, bergerak bersama. Ya, kalau semuanya bergerak, insya Allah bisa maju. Tentu harapannya putra-putri si para siswa di SMA Babakan sekolah dengan sungguh-sungguh, ya, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik, fokus kepada belajar sampai lulus 3 tahun, kemudian nanti bisa kuliah, yang akan kuliah, yang kebetulan belum bisa kuliah bisa mencari pekerjaan nanti. Ya, tapi tetap punya tujuan, saya harus kuliah, sebab dengan perbaikan kuliah itulah nasib orang akan berubah. Oke. Ini pertanyaannya udah habis nih Pak, berarti ya, kita udah berada di penghujung acara. Oke. Barangkali dari Bapak mau menyampaikan sesuatu Pak? Ya, baik kepada seluruh warga di SMA Babakan,
saya sebagai kepala sekolah berharap banyak kepada semuanya, ya, terutama kepada para siswa, lebih giat belajarnya, lebih rajin belajarnya. Sekarang ini bisa maju akan lebih mudah, bisa sukses akan lebih mudah. Tentunya kalau kitanya mau, gitu. Modalnya adalah yang pertama kedisiplinan. Kedisiplinan adalah modal tertinggi di dalam meraih kesuksesan. Kemudian yang kedua kejujuran, itu kejujuran. Sehingga kalau saya melihat pas masuk ke SMA Babakan masih ada siswa yang terlambat, berarti memang dia tidak disiplin, sulit akan maju. Jadi semuanya disiplin, kemudian jujur. Nah, itu. Oke teman-teman, jadi itu serangkaian pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan pada podcast kali ini. Dan juga tadi ada dua patah kata dari Bapak menutup podcast kita kali ini. Saya Atia Gina Putriasi sebagai moderator podcast mas kali ini, ya, pamit undur diri. Sebentar, sebelum itu ini kan tadi suka pakai pantun ya. Mau ada pantun lagi ya, Pak? Ada pantun lagi nih, saya punya pantun nih. Ya. Jalan-jalan ke Balikpapan. Cakep. Buah mangga, buah rambutan. Cakep. SMA Negeri 1 Babakan, semoga jaya dan selalu terdepan. Oke teman-teman, saya Atia Gina Putriasi sebagai moderator podcast kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di acara kita kali ini kita punya minuman yang seger banget nih. Oke, untuk minumannya itu ada teh botol sosro.